Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firly Rizky Ramadan. Saya dari kelas Rugby dengan NIM 4004062463042. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mengenal listrik dan magnetisme. Kuliah ini adalah panduan konseptual yang melengkapi buku ajar, berfokus pada pemahaman inti bagaimana listrik dan magnetisme membentuk dunia kita. Ini adalah kekuatan fundamental di balik hampir segala hal. Kekuatan tak terlihat yang menggerakkan dunia, itu ada struktur atom. Gaya ini menyatukan materi dan mendasari reaksi kimia. Ada cahaya dan warna, gelombang elektromagnetik yang membentuk cahaya, radio, dan warna pelangi. Pikiran dan saraf, yaitu sistem saraf dan detak jantung dikendalikan oleh sinyal listrik. Biologi kontraksi otot bergantung pada interaksi muatan. Teknologi modern dasar bagi komputer, lampu, radio, dan perangkat elektronik lainnya. Struktur atom dan muatan. Atom lebih dari sekedar bola kecil. Atom terdiri dari nukleus yang padat yang mengandung proton dan neutron dan awan elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral atau nol. Atom netral memiliki jumlah proton dan elektron yang seimbang. Sebagian besar massa atom terpusat di nukleus karena elektron 1830 kali lebih ringan daripada proton. Muatan elementer pada proton dan elektron memiliki besar yang sama, yaitu 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Konvensi dan prinsip muatan oleh Benjamin Franklin. Konsep dasar listrik sudah dikenal sejak 600 sebelum Masehi melalui kerusakan Ember atau elektron dalam bahasa Yunani. Namun, pada abad ke-18, Benjamin Franklin merumuskan konvensi yang kita gunakan hingga kini, yaitu ada fluida listrik. Ia menganggap listrik sebagai api listrik atau fluida. Bagian fluida adalah muatan positif. Konvensi awal, menggosok kaca menghasilkan muatan positif. Sebaliknya, muatan negatif adalah kekurangan fluida. Kekekalan muatan. Muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ia hanya berpindah dari satu objek ke objek lain. Selanjutnya ada interaksi muatan tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan sejenis tolak-menolak, sementara muatan tak sejenis tarik-menarik. Semakin besar muatan dan semakin pendek jaraknya, semakin kuat gayanya. Muatan sejenis, yaitu ada positif dan positif atau negatif dan negatif, akan saling menjauh karena dia sejenis. Kalau muatan tidak sejenis, misalnya positif dan negatif, akan saling mendekat. Intensitas gaya. Gaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Induksi dan polarisasi. Menggerakkan muatan tanpa kontak. Induksi adalah proses menciptakan muatan permukaan pada suatu benda dengan mendekatkan benda bermuatan tanpa harus menyentuhnya. Hal ini terjadi melalui dua mekanisme berbeda pada konduktor dan non-konduktor. Induksi pada konduktor, pada logam elektron bebas bergerak tertarik ke batang bermuatan positif, meninggalkan muatan positif di sisi yang jauh. Yang kedua ada polarisasi pada non-konduktor. Awan elektron dalam setiap atom pada isolator bergeser sedikit, menciptakan dipol dan menarik benda non-konduktor. Selanjutnya ada hukum Coulomb mengukur gaya listrik. Hukum Coulomb adalah pondasi kuantitatif dari elektrostatika, menjelaskan gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik. Di sini ada rumus Coulomb gaya listrik, yaitu F sama dengan K dikali K1 Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, dengan F yaitu ada gaya listrik antara muatan 1 dan 2, Q1 dan Q2 yaitu besar muatan dalam kolom, R kuadrat adalah kuadrat jarak pemisah. Gaya berkurang sangat cepat seiring jarak, dan K konstanta kolom dengan satuan tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat.
Sifat muatan: persamaan vektor hukum kolom secara otomatis sensitif terhadap tanda muatan. Jika hasil Q1 Q2 positif, gaya adalah tolak menolak atau menjauh. Jika hasil kali Q1 Q2 negatif, gaya adalah tarik menarik atau mendekat. Selanjutnya, perbandingan kekuatan. Hukum kolom memiliki paralelisme yang mencolok dengan hukum gravitasi Newton. Keduanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Namun perbedaannya terletak pada kekuatan dan jangkauan dominasinya. Listrik jauh lebih kuat. Gaya listrik antara dua proton adalah sekitar 10 pangkat 36 kali lebih kuat daripada gaya gravitasi antara keduanya. Dominasi listrik. Di tingkat atom, gaya listrik yang mengikat proton dan elektron adalah kekuatan yang dominan. Gaya gravitasi bisa diabaikan. Dominasi gravitasi. Di skala planet dan galaksi, objek cenderung netral secara keseluruhan, sehingga gaya listriknya saling meniadakan. Gravitasi pun mengambil alih. Selanjutnya ada demonstrasi kuantitatif dan visualisasi muatan. Memahami konsep muatan menjadi lebih jelas melalui demonstrasi praktis menggunakan instrumen khusus. Pembangkit Van de Graaff bertindak sebagai batang ember super, menghasilkan tegangan ratusan ribu volt untuk mendemonstrasikan tolak menolak muatan jenis, atau misalnya membuat potongan konvektif terbangan. Selanjutnya ada elektroskop, instrumen untuk mengukur dan mendeteksi muatan secara kuantitatif. Helai aluminium foil ringan akan saling tolak menolak dan membuka sesuai jumlah muatan. Yang ketiga ada tabung neon flash, digunakan untuk menunjukkan bahwa tubuh manusia dapat mengisi muatan hingga ribuan volt atau setelah isolasi dan melepaskannya sebagai kilatan cahaya. Selanjutnya, mengapa listrik ada di mana-mana? Listrik dan magnetisme bukanlah fenomena yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu kekuatan elektromagnetik fundamental. Pemahaman konsep-konsep ini membuka pintu menuju penguasaan teknologi modern dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Muatan adalah kontan pendorong kosmos. Selanjutnya ada konsep dasar medan listrik. Medan listrik adalah salah satu konsep fundamental dalam fisika yang menjelaskan interaksi antara muatan listrik. Mari kita telaah definisinya menurut Profesor Lewin. Definisi matematis medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji positif yang dialami pada titik tersebut, yaitu dengan rumus E sama dengan V dibagi Q. Tujuan konsep ini memisahkan gaya yang dialami muatan uji dari konfigurasi muatan sumber Q. E memperhatikan apa yang ada di sekitar muatan sumber. Selanjutnya ada karakteristik dan arah medan listrik. Arah medan listrik sangat penting untuk dipahami. Hal ini selalu ditemukan oleh asumsi gaya yang dialami oleh muatan uji positif. Arah gaya. Arah medan listrik selalu searah dengan arah gaya yang dialami oleh muatan uji positif. Muatan positif. Garis medan selalu menjauhi muatan positif sumber karena muatan uji positif akan ditolak. Selanjutnya ada muatan negatif. Garis medan selalu menuju muatan negatif karena muatan uji positif akan ditarik. Satuan standar untuk medan listrik yaitu E adalah Newton per kolom atau N per C. Medan listrik, muatan titik dan jarak. Besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik tunggal Q memiliki ketergantungan kuat terhadap jarak dan muatan tersebut, yaitu 1 per R kuadrat. Hukum kuadrat terbalik. Besarnya medan listrik dari muatan titik Q berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya semakin jauh jaraknya, medan listrik melemah secara eksponensial. Ketergantungan 1 per R kuadrat ini adalah karakteristik medan listrik yang penting dari muatan titik tunggal. Prinsip superposisi medan listrik. Ketika kita berhadapan dengan konfigurasi yang terdiri dari banyak muatan, medan listrik total pada suatu titik adalah hasil penjumlahan faktor dari medan listrik individu yang dihasilkan oleh setiap muatan. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Medan total adalah jumlah vektor dari E1, E2, E3 dan seterusnya. Rumusnya yaitu E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 sama dengan En. Mengatasi kompleksitas. Prinsip ini memungkinkan perhitungan medan listrik dari konfigurasi muatan yang sangat kompleks, menjadikannya alat yang esensial. Konsisten eksperimen. Prinsip superposisi telah terbukti konsisten dengan hasil eksperimen dan hukum-hukum dasar elektromagnetisme.
Selanjutnya, memvisualisasikan medan, garis-garis medan listrik. Garis-garis medan listrik adalah alat representasi visual yang kuat untuk memahami distribusi dan kekuatan medan listrik di ruang angkasa. Arah gaya. Garis-garis ini menunjukkan arah gaya yang dialami muatan uji positif. Vektor gaya selalu bersinggungan atau tangensial dengan garis medan. Yang kedua ada kekuatan medan atau kerapatan. Kekuatan medan listrik ditentukan oleh kerapatan garis. Garis rapat sama dengan medan kuat. Garis menyebar sama dengan medan lemah. Bukan lintasan vertikal. Muatan yang dilepaskan umumnya tidak mengikuti garis medan kecuali jika garis medan lurus sempurna. Garis mewakili arah gaya. Selanjutnya ada contoh konfigurasi medan yang kontras. Muatan tak sejenis plus 3 dan min 1. Garis medan bermula dari positif dan berakhir di negatif. Muatan positif yang lebih besar membuat garis-garis dominan mengarah keluar. Terdapat 1 titik 0 medan listrik di luar kedua muatan, lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Muatan sejenis plus 4 dan plus 1. Garis-garis medan menjauhi kedua muatan. Ada daerah di mana garis-garis saling tolak, menciptakan zona netral. Terdapat 1 titik 0 medan listrik di antara kedua muatan, tetapi lebih dekat ke muatan yang lebih kecil atau plus 1. Selanjutnya ada dipol listrik. Muatan sama tanda berlawanan. Dipol listrik adalah konfigurasi dua muatan yang sama besar tetapi berlawanan tanda, plus Q dan min Q. Konfigurasi ini memiliki sifat medan yang unik. Medan simetris. Garis-garis medan simetris keluar dari positif dan masuk ke negatif. Total muatannya netonya adalah 0. Pelemahan cepat. Medan listrik dipol jatuhnya lebih cepat, yaitu 1 per R pangkat 3 daripada muatan titik tunggal 1 per R kuadrat, karena total muatan 0. Tanpa titik 0, tidak ada titik di ruang angkasa selain di tak terhingga, di mana medan listriknya adalah 0. Pembentukan dipol melalui induksi. Sebuah dipol dapat diciptakan secara artifisial melalui proses induksi, seperti yang didemonstrasikan dengan dua bola konduktor. Dua bola konduktor netral disiapkan dalam keadaan bersentuhan satu sama lain. Selanjutnya ada pendekatan muatan negatif. Sebuah benda bermuatan negatif, misalnya batang karet, didekatkan elektron bebas pada kontainer bergerak menjadi batang. Yang ketiga ada pemindahan muatan. Bola yang dekat dengan batang menjadi positif dan bola yang jauh menjadi negatif. Dipol terperangkap. Dua bola dipisahkan saat batang masih di dekatnya. Muatan positif dan negatif terperangkap pada masing-masing bola menghasilkan sebuah dipol. Selanjutnya ada efek torsi pada dipol dan dalam medan seragam. Ketika sebuah dipol listrik ditempatkan dalam medan listrik eksternal yang seragam, ia mengalami torsi yang menyebabkan berotasi. Gaya pada muatan positif plus Q mengalami gaya searah medan. Muatan negatif Q mengalami gaya berlawanan arah medan. Penciptaan torsi. Meskipun gaya netonya 0, kedua gaya ini membentuk pasangan yang menghasilkan torsi memutar pada dipol. Torsi ini menyebabkan dipol berotasi hingga sejajar dengan garis medan listrik, mencapai energi potensial minimum. Berikutnya ada visualisasi real time dan demonstrasi osilasi. Profesor Lewin menggunakan demonstrasi visual dan interaktif untuk memberikan pemahaman nyata tentang medan listrik. Biji rumput dalam minyak. Untuk visualisasi langsung, biji rumput dalam minyak digunakan. Biji-biji ini menjadi dipol terinduksi dan secara fisik berbaris sejajar dengan garis-garis medan listrik, memperlihatkan pola dipol dan muatan secara nyata. Selanjutnya ada osilasi balon konduktor. Sebuah balon berosilasi antara generator Van de Graaff dan kepala profesor. Siklusnya melibatkan penarikan dan penolakan berulang yang disebabkan oleh transfer muatan melalui sentuhan dan induksi muatan di kepala profesor, mengilustrasikan interaksi medan yang kompleks. Oke, segitu dulu presentasi saya tentang panel listrik dan medan elektromagnetik. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.